Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Pak Eko. Ya ini Bu Lucy kan nanti mau melaksanakan coaching ya Bu Lucy. Iya Pak. Sebelum memulai coachingnya saya bertugas sebagai pengamat atau observer untuk prosesnya coachingnya Bu Lucy dengan Guci nanti ya. Namun sebelum Bu Lucy memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Bu Lucy juga tahu itu ya. Oke Pak. Nah, untuk rubrik penilaian observasi saya diharapkan Bu Lucy sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Bu Lucy sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Tentunya dengan teknik rasa. Saya berharap ketika coaching nanti untuk menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu Bu, kiranya demikian penjelasan dari saya mengenai rubrik penilaian coaching saya. Bisa dipahami ya Bu? Iya Pak, paham. Insya Allah paham. Alhamdulillah, nggih. Sebelum kita memulai coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu Lucy. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa Bu yang Bu Lucy nanti ingin kembangkan dalam proses percakapan ini? Itu Pak, kalau saya itu ada 2 yang ingin saya kembangkan Pak. Ya, apa Bu? Mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa tadi loh Pak. Oh nggih, ya alhamdulillah luar biasa Bu ini mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya Pak. Nah, dari 2 kompetensi itu kira-kira nopo Bu yang diutamakan, salah satu spesifik ingin dikembangkan nanti dalam proses coaching? Itu Pak, dalam mendengarkan aktif Pak. Dalam mendengarkan aktif itu kiranya biar saya itu lebih bisa menggali ide dari coach Pak. Oh baik. Ya Bu, memang mendengarkan aktif ini adalah kunci agar bisa menggali banyak hal dari coaching kita. Pertanyaan terakhir Bu ya. Iya Pak. Perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur bagaimana terkait indikator yang ingin Ibu Lucy tuju dalam proses pencapaian nanti? Untuk tolak ukurnya saya itu Pak, indikator keberhasilan yang saya tuju itu bahwa nanti dalam coaching saya menerangkan alur Tirta Pak secara runtut. Kemudian saya itu biar bisa menggali ide-ide cemerlang dari coaching sendiri agar beliau itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya sendiri Pak. Ya baik Bu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan tersebut, proses meliputi alur Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan maksimal dan tercapai dalam proses percakapan ini nanti. Iya Pak. Hanya itu Bu yang saya tanyakan, selebihnya nanti silahkan Bu Lucy memulai percakapan coachingnya. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Lucy. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Nina. Bu Lucy repot banget. Mboten repot, monggo. Monggo. Pak. Monggo. Jadi yang saya Bu Lucy. Nggih. Ngapunten, ini mohon maaf saya mengganggu waktunya Bu Lucy. Oh, tidak apa-apa. Bukannya kemarin kita sudah janjian ya? Iya Bu. Dan itu sudah kewajiban saya loh Bu, Iya, meluangkan terima waktu sama kasih. Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu Lucy. Jadi begini Bu Lucy, sesuai permintaan saya kemarin, Iya. saya membutuhkan sedikit saran dari Bu Lucy terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan 1 bulan terakhir ini Bu Lucy. Ya. Wah, itu saya senang sekali kalau Ibu mau ke sini untuk berdiskusi sama saya. Oke, Nah, Bu. itu artinya Bu Nina itu seorang pendidik
yang mau untuk belajar, mau untuk memperbaiki diri ya Bu ya. Iya. Saya di sini tuh juga sebagai mitra panjenengan loh Bu. Jadi Gitu. boten sasungkan nggih. Iya Bu. Monggo, Nggih. apa yang mau kita obrolkan hari ini Bu? Nggih, luar biasa sekali Bu Lucy. Hari ini saya juga senang saya bisa ngobrol dengan Ibu secara langsung. Saya juga berterima kasih banyak Ibu sudah memberi saya kesempatan dan memberikan kepercayaan kepada saya Bu Lucy. Iya, Jadi ya. begini Bu, saya ingin itu dalam proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini di kelas itu, murid itu lebih nyaman dengan saya ketika berada di kelas. Kemudian saya juga bisa mengimplementasikan pembelajaran saya dengan prinsip pembelajaran sosial emosional agar mendorong prestasi akademik peserta didik. Kemudian gini Bu, saya ingin dibantu nih Bu. Mohon Bu Lucy bisa melihat saya apakah saya sudah maksimal dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional saya Bu. Wah, luar biasa itu Bu ya. Ibu itu ingin mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Jadi Ibu ingin dibantu untuk menilai ya Bu ya. Iya betul. Apakah pembelajaran yang dilakukan Ibu sudah mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional secara maksimal gitu ya? Iya betul Bu Lucy, betul sekali. Oh iya, kalau boleh kita gali lebih dalam nih Bu ya, bagaimana gambaran dari situasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Nina di kelas saat ini? Oke, gini Bu Lucy, selama beberapa kali sesi mengajar di bulan ini, saya meminta anak-anak untuk memilih emosi yang dia rasakan saat itu. Kemudian mereka bebas memilih gambar apapun yang menunjukkan emosi dari diri mereka. Kemudian saya melanjutkan pembelajaran seperti biasa ketika saya sudah mengetahui emosi yang ada pada diri anak itu masing-masing. Wah, mantap itu Bu ya. Jadi Bu Nina ini sebenarnya sudah mau mulai mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas ya Bu ya. Betul sekali Bu Terus Lucy. apa Bu yang Ibu rasakan itu? Ketika saya mengajarkan pembelajaran sosial emosional itu saya juga merasa senang Bu. Saya senang bisa mengimplementasikan pembelajaran tersebut dan anak-anak juga bisa merespon dari pembelajaran saya. Namun gini Bu Lucy, ada yang sedikit mengganjal Bu Lucy. Saya tuh kok merasa belum utuh gitu ya Bu ya. Ada yang mengganjal Bu ya. Bisa. Seperti gini loh Bu, saya belum bisa mencapai sampai ke situ gitu loh. Saya belum sampai mencapai tujuan yang saya harapkan ketika saya mengajar itu. Baik. Menurut Ibu Nina nih, apa yang perlu dilakukan agar pembelajaran sosial emosional bisa menjadi lebih baik lagi? Kalau saya berpikir sih seharusnya saya bisa menindaklanjuti aktivitas tersebut dengan melakukan validasi terhadap emosi murid dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bercerita lebih lanjut. Contohnya ketika ada anak yang sedih, saya bertanya kenapa anak-anak ini kenapa kok sampai bersedih, kenapa kok memiliki perasaan yang marah. Seharusnya saya merasa seperti itu Bu. Ini juga bisa jadi bagian dari pembelajaran saya ya Bu ya, untuk meningkatkan keterampilan kesadaran sosial dan keterampilan berelasi bagi murid lainnya menurut saya Bu Lucy. Keren Bu Nina ini keren. Jadi Ibu ini kan berusaha ya memvalidasi emosi yang muncul dari murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengekspresikannya lewat cerita atas ide mereka ya Bu ya. Iya betul Bu Lucy. Terus apa nih yang Bu Nina dapatkan dari percakapan kita ini? Ya Bu Lucy, saya bersyukur sekali saya dapat ngobrol dengan Bu Lucy. Saya hingga jadi tahu nih kekurangan dalam diri saya. Iya. Kemudian saya bisa mulai mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional saya. Kemudian saya berharap ini Bu, saya akan terus meningkatkan dengan memvalidasi perasaan mereka dan juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjelaskan emosi yang dia rasakan. Kemudian ini juga sebagai sarana peningkatan berelasi dan kesadaran sosial. Artinya gini Bu Lucy,
dengan merefleksi seperti ini, saya sepertinya gimana ya, tertampar. Saya tahu karena kekurangan saya di mana. Jangan-jangan kemarin saya kurang dalam hal kemampuan, kesadaran sosial dan berelasi. Namun alhamdulillah setelah saya ngobrol dengan Bu Lucy dan saya bisa melaksanakan diskusi ini dengan Bu Lucy, saya kembali tercerahkan Bu Lucy. Saya bisa menemukan solusi yang akan saya laksanakan di kemudian hari. Terima kasih banyak nih Bu Lucy. Iya Bu, sama-sama. Saya benar-benar merasa senang dan merasa bersemangat kembali untuk melakukan pembelajaran berikutnya Bu Lucy. Terima kasih, alhamdulillah Bu Nina. Terima kasih banyak Bu Lucy. Kemungkinan nanti beberapa hari lagi saya akan nemui Bu Lucy lagi untuk memberikan hasil dari pengimplementasian saya Bu Lucy. Terima kasih Bu Lucy. Assalamualaikum. Oke, nah Bu Lucy sudah melakukan percakapan kucingnya ya. Tadi saya sudah mengamati proses percakapannya Bu Lucy dengan kucingnya. Pada kucing ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya ingin menanyakan. Boleh nggih Bu Lucy? Boleh, monggo Pak. Nah, apa yang sudah Bu Lucy tadi lakukan selama proses kucing dan juga menjadi indikator ketercapaian dari proses kucingnya tadi Bu? Untuk yang sudah saya lakukan tadi Pak, saya itu sudah menerapkan prinsip coaching yang berupa kemitraan Pak. Kemudian proses kreatif serta memaksimalkan kompetensi coaching Pak. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak. Jadi yang Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya Bu. Jadi di catatan saya itu Ibu memang memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti dari ketika ngobrol tadi merasa setara dan tidak ada perbedaan. Ibu juga melakukan proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari seorang kucing untuk mengeluarkan berbagai solusi dalam menghadapi masalah. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi seorang kucing. Dan Ibu juga memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi yang diharapkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Dan yang paling penting Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Alhamdulillah gambaran umum Ibu tadi sudah baik, sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alurnya, sangat baik Bu. Terima kasih Bapak. Dari hasil percakapan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Itu Pak, seperti kompetensi kehadiran penuh itu loh Pak. Iya Bu. Dengan penerapan teknik stop itu Pak, yang ingin saya kembangkan lebih lanjut lagi. Iya Bu, memang dengan kehadiran penuh menjadi harapan Ibu agar bisa dikembangkan. Semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, termasuk potensi yang lain, sehingga lebih bisa lagi, lebih baik dalam memberikan layanan coaching kepada mitra. Itu Bu Nggih Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sami-sami Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada apa Bu Lucy? Ini mau ngobrol sedikit sama Ibu boleh? Oh boleh, silakan Bu Lucy, silakan. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Lucy. Terima kasih Bu Nina. Ini Bu, maaf, ada yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Terus ini tuh cukup mengganggu loh Bu, mengganggu pikiran saya selama beberapa hari ini loh Bu. Kira-kira soal apa ya itu Bu Lucy? Itu terkait peserta didik saya Bu. Akhir-akhir ini
hasil belajarnya kok menurun gitu loh Bu. Gitu, Zaza. Ini Bu Lucy, coba sekarang Bu Lucy ceritakan apa masalah Bu Lucy dan apa yang Bu Lucy hadapi biar saya punya gambaran. Silakan Bu Iya, Lucy. jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya itu merasa kualitas mengajar saya itu menurun. Dan saya juga merasa tidak terhubung dengan peserta didik saya Bu. Saya lihat anak-anak itu sering mengantuk. Terus saya pikir kok ada yang salah ya Bu, dan berpengaruh di kelas tentang cara mengajar saya itu loh Bu. Gitu-gitu ya Bu Lucy. Jadi Bu Lucy ini berpikir ada yang salah ya dengan diri Bu Lucy. Iya Bu, Iya, saya pikir ada yang salah, tapi saya itu kok belum tahu ya. iya. Yang salah itu bagian yang apa, yang bagaimana gitu. Gitu-gitu. Baik Bu Lucy. Eh, gini. Saya mau tanya nih Bu Lucy. Ya, Kalau menurut Bu Lucy nih, bagaimana situasi yang terjadi saat ini Bu Lucy? saat ini itu gini, saya itu mencoba melibatkan peserta didik saya Bu dalam aktivitas pembelajaran. Tapi mereka itu tidak memperhatikan Bu materi yang saya beri. Kadang saya dapati anak-anak itu ngantuk Bu. Hmm, Kadang lagi ada yang keluar. Keluar itu katanya izin ke WC, tapi setelah iya. saya cek itu ternyata hanya main-main Bu. Oh gitu, Iya. Jaza Bu Lucy. Ini dari semua yang telah Bu Lucy ceritakan tadi ya. Kira-kira Bu Lucy nih, apa penyebab situasi yang muncul? Kenapa anak-anak kok ngantuk? Kenapa anak-anak kok alasan ke belakang? Apa ya Bu ya? Kayaknya itu karena saya memang kurang bisa memberikan perhatian Bu pada peserta didik saya. Karena Mm-mm. jumlahnya itu banyak Bu, Oh iya. 25 Oh anak. banyak sekali tuh Bu ya. Terus cara mengajar saya mungkin itu Bu membosankan kali ya. Ya gitu. Iya, membosankan, jadinya anak itu tidak menarik. Terus sepertinya saya itu juga kurang interaksi Bu dengan mereka. Apa mungkin karena itu ya Bu ya? Bisa juga Bu. Gini, tadi kan Ibu mengatakan penyebabnya itu nggih, karena Ibu sulit memberi perhatian, cara mengajar yang membosankan dan kurang interaksi. Nah, gini Bu, andaikan masalah itu hilang, bayangkan Bu apa yang akan terjadi? Kalau masalah itu hilang, pasti anak-anak nyaman Bu di kelas saya Bu, betah, terus nggak bingung, nggak rumit, nggak ribut-ribut, nggak suka bolos, pasti itu Bu. Oke, betul sekali. Oke, gini Bu, agar itu bisa terjadi nih, apa kira-kira yang bisa Bu Lucy lakukan? Mungkin saya akan cari tahu dulu preferensi belajar peserta didik saya. Lalu mencoba berbagai strategi pengajaran untuk melibatkan peserta didik yang lebih baik, Bu. Iya, selain itu kira-kira apa lagi Bu Lucy? Sepertinya saya akan menyisihkan waktu, Bu, untuk mengecek pemahaman peserta didik saya. Dan saya akan meminta umpan balik dari peserta didik biar mereka itu bisa terlibat gitu, Bu. Iya. Kemudian apalagi yang mungkin bisa Ibu lakukan selain itu? Saya akan minta bantuan Bu dari guru-guru lain untuk membantu mengamati kelas saya saat saya mengajar dan memberikan umpan balik begitu Bu. Baik, Ibu terdengar sangat percaya diri dengan rencana tersebut. Kemudian Bu, nih bagus sekali nih, keren bagus nih rencana Ibu. Nah, berarti ini ada 3 rencana ya Bu ya yang Iya, sudah iya. terpikirkan oleh Ibu. Kira-kira nih kapan Ibu mau melaksanakan itu? 1 atau 2 minggu ke depan lah Bu, saya akan melaksanakannya satu-satu ya Bu, saya laksanakannya. Yang Ya. pertama dari bikin strategi pembelajaran dulu, lalu meminta bantuan guru, mengamati dan memberi umpan balik. Yang Ya. terakhir baru minta peserta didik kasih umpan balik Bu. Iya, betul sekali, hebat sekali Bu Lucy. Nah, Ibu sudah buat rencana dan akan melaksanakan dalam 1 atau 2 minggu ini. Terakhir, apa nih yang bisa Ibu Lucy simpulkan dari obrolan kita tadi, Bu? Ini saya itu ternyata perlu menilai cara mengajar saya sendiri secara teratur dan melakukan penyesuaian seperlunya Bu.
agar saya dapat terus meningkatkan kinerja saya dan nilai peserta didik juga meningkat. Oke, nah ujung-ujungnya sampean peserta didik juga Iya kan? Bu, betul Bu. Iya, baiklah Bu Lucy. Kalau begitu, saya rasa sudah cukup nih obrolan kita. Sehat tubuh, kabar baiknya ya Bu Lucy Iya ya. Bu, terima kasih. Iya, nanti sekitar 2 atau 3 minggu lagi kita akan ketemu ngobrol lagi ya Bu Lucy Iya ya. Bu, terima kasih ya Bu Iya, atas waktunya. sama-sama. Saya permisi dulu, mau kembali ke Iya, kelas. sama-sama Bu Lucy, semoga Assalamualaikum. lancar. Iya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Lucy. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Lucy. Alhamdulillah. Baik Bu Sri. Sebelum memulai coachingnya, di sini saya bertugas sebagai pengamat atau observer panjenengan nggih Nggih. dalam proses coaching nanti. Namun sebelum panjenengan memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Bu Sri tahu ya, untuk rubrik penilaian observasi saya nanti diharapkan Ibu sudah memiliki prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, terus proses kreatif, yang terakhir memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dan menggunakan teknik rasa Ibu nggih. Nggih Bu. Saya berharap ketika coaching nanti panjenengan menerapkan alur tirta ya Bu ya. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kiranya demikian penjelasan dari saya Bu mengenai rubrik penilaian. Ibu paham nggih? Nggih Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu. Yang pertama ini Bu, kira-kira nih Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapannya nanti? Nggih Bu. Yang ingin saya kembangkan itu ada 2 Bu Lucy. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa Bu Lucy. Wah, baik sekali itu Bu, sangat baik sekali. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya? Iya Bu. Nah, dari 2 kompetensi ini, kira-kira nih ya Bu ya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Terima kasih Bu Lucy. Untuk kompetensi secara spesifik yang saya lakukan adalah mendengarkan aktif Bu Lucy, supaya saya nanti bisa menggali potensi, kemudian nanti coaching yang saya berikan bisa menentukan solusi dengan tepat dan menghadapi masalah beliau berikut. Baik, bagus sekali itu. Memang ini ya Bu ya, mendengarkan aktif itu memang salah satu kunci dalam coaching ya Bu ya. Agar kita itu bisa menggali ide-ide yang ada pada diri coach. Karena mereka itu sebenarnya memang bisa ya Bu ya. Iya. Sebenarnya memang bisa dan butuh kita gali. Iya Bu Lucy. Baik. Terus gini Bu, tolak ukurnya apa Bu untuk ketercapaian indikator yang Ibu ingin tuju itu? Tolak ukur saya adalah nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta Bu Lucy secara runtut, kemudian saya bisa menggali-gali idenya dari coaching sendiri agar beliau dapat menyelesaikan masalah sendiri begitu Bu Lucy. Baik. Oh iya, semoga itu dari indikator yang jenengan sampaikan tadi ya terkait proses alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari Koci bisa tergali ya Bu ya. Dengan maksimal tentunya dan bisa tercapai dalam proses percakapan Ibu tadi nanti ya Bu ya. Hanya itu Bu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya monggo silahkan Ibu nanti melakukan coaching, semoga lancar nggih. Ya, terima kasih Bu Lucy. Nggih, sami-sami.
Ya, assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Eko. Nggih, selamat sore. Maaf Selamat mengganggu sore. waktunya, Bu. Nggih. Bu Sri niki repot napa mboten, Bu? Mboten Pak Eko, enten napa Pak Eko? Nggih, kalau longgar saya mau bercerita tentang permasalahan saya, Bu Sri. Oh nggih. Bagaimana permasalahannya Pak Eko? Nah, permasalahan saya di kelas itu saya kurang bisa mengkondisikan kegiatan pembelajaran di kelas, Bu Sri. Jadi anak-anak tidak kondusif dalam kegiatan pembelajaran. Oh nggih. Terus apa rencana yang sudah Pak Eko buat? Nggih, ada beberapa rencana, Bu Sri. Saya ingin mengadakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media HP. Nanti anak-anak bisa belajar secara digital dan memanfaatkan kuis dalam permainan game untuk mengerjakan soal-soal, Bu. Oh nggih. Terus apakah sudah ada perkiraan keberhasilan dari rencana ini Pak Eko? Nggih, rencana melihat ini keberhasilannya nanti diperkirakan bisa sekitar 80 sampai 100%, Bu, karena anak-anak sekarang kan seneng bermain dan menggunakan HP. Oh nggih, nggih. Berarti kesempatan apa yang sudah Pak Eko miliki dan pelaksanaannya kapan rencananya Pak Eko? Nggih, rencana kegiatannya minggu ini, Bu. Kebetulan pas kita ganti tema pembelajaran. Pas, Bu, dengan topiknya nanti literasi digital. Jadi kebetulan sekali juga bisa membawa HP untuk belajar itu, Bu. Dari skala 1 sampai 5 Pak Eko, kira-kira di mana pencapaian tujuan dari itu tadi, kegiatannya tadi Pak Eko? Dia pencapaian yang saya targetkan sekitar pada skala 3,5 sampai 5, Bu. Oh, 3,5 sampai 5 ya. Nggih. Terus untuk hambatannya apa sudah dipikirkan? Apakah ada hambatan-hambatan? Terus bagaimana cara mengatasinya Pak Eko? Ya ada, Bu, kemungkinan nanti hambatannya saat anak-anak menggunakan HP itu kemungkinan mereka juga akan bermain, Bu, membuka game. Nah, solusinya di situ nanti kita akan bentuk kelompok. Jadi anak-anak akan mengerjakan tugasnya dan anggota kelompok lain tentunya kan juga akan mengawasi anggota kelompoknya dalam bekerja sama. Jadi akan dapat memanfaatkan HP itu hanya untuk belajar. Belajar kelompok ya. Nggih. Biar enggak digunakan untuk game, berarti teman-temannya biar mengawasi. Mengawasi juga dalam kelompok itu kan harus kerjasama. Oh iya, harus ada kerjasama. Nggih. Terus untuk rencana utama Bu Sri, tadi saya itu sudah mengamati loh proses percakapan dari jenengan sama Koci. Pada coachingnya tadi sudah ada beberapa catatan, Bu, dari saya. Namun sebelumnya ingin saya menanyakan beberapa hal, boleh ya, Bu ya? boleh Bu. Baik. Apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Untuk yang saya lakukan di coaching tadi, Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan. Kemudian proses kreatif dapat bermaksimal kompetensi coachingnya. Kemudian untuk kompetensi intinya saya juga sudah menerapkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Lucy. Bagus. Gini ya, jadi yang Ibu sampaikan tadi itu ternyata memang sudah ada loh di catatan saya. Jadi di catatan saya itu, Ibu itu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Tadi terbukti loh, Ibu waktu coaching, Ibu setara, nggak ada perbedaan gitu sama coachingnya ya. Sementeng, nonton ya. Ibu juga sudah melakukan proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu sudah mengajukan itu, Bu, pertanyaan berbobot dan memaksimalkan potensi seorang coach. Ibu juga memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi yang diharapkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot.
Nah, yang paling penting ini Bu, jenengan ini sudah melakukan alur tirta loh Bu pada coaching tadi. Alhamdulillah ya Bu ya. Dari gambaran secara umum nih Bu, Ibu itu sudah bagus, sangat baik sekali dalam melakukan coachingnya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lucy. Dari hasil percakapan coaching tadi Bu, kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang ini ingin Anda kembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kira-kira adalah kehadiran penuh Bu, karena seperti yang tadi coachnya kayaknya agak kurang fokus begitu Bu, Baik-baik. sehingga saya akan menggunakan teknik stop Bu untuk memunculkan kehadiran penuhnya dari coachnya. Wah, bagus itu. Iya. Bagus sekali ide Ibu ya. Kehadiran penuh itu memang itu Bu, menjadi harapan Ibu agar bisa dikembangkan dan semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan ya Iya. dalam diri Ibu, termasuk potensi yang lain, nggak hanya itu ya Bu ya, Iya. sehingga bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan coaching terhadap mitra atau coach panjenengan. Terima kasih Bu Lucy. Baik, sama-sama.